Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa PG PAUD yang mengikuti mata kuliah Etika Profesi Pendidikan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan pada sesi yang pertama tentang materi kuliah Etika Profesi Pendidikan. Saudara sebagai calon guru sudah barang tentu etika profesi, utamanya profesi pendidikan bagi guru, adalah suatu keniscayaan. Saudara sering mendengar ada etika profesi dokter, etika profesi insinyur. Ini etika profesi pendidikan, yaitu bagi seorang guru. Kita berbicara dengan etika profesi, akan kita mulai tentang etika dan peradaban. Perlu digarisbawahi, ternyata banyak terjadi benturan peradaban yang dialami tidak hanya dunia politik, tapi dunia pendidikan juga banyak terjadi. Polemik-polemik, permasalahan-permasalahan, peristiwa-peristiwa yang mengundang keprihatinan bagi kita semuanya. Mungkin saudara pernah mendengar bagaimana seorang guru harus berurusan dengan yang berwajib, dianggap tindakannya itu adalah kurang sesuai dengan profesi guru. Padahal tentunya banyak guru-guru yang melakukan itu atas dasar cinta pada anak didik atau pada siswa. Karena pada siswa banyak sekali yang mempunyai perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Guru mengambil tindakan secara terukur, tapi ini menunjukkan satu polemik. Bisa memunculkan sesuatu peristiwa antara guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat, dianggap tindakan guru itu melebihi batas. Padahal kita semua percaya, tidak ada satu guru pun di mana mereka itu betul-betul anti kepada siswa. Justru mereka itu sangat peduli kepada siswa. Maka dalam etika profesi pendidikan itu akan menyampaikan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan guru secara terukur. Dan guru tidak menjadi korban. Guru tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga tindakan guru itu bisa dibenarkan oleh hukum, bisa dibenarkan oleh dunia pendidikan. Karena apa? Suatu profesi itu akan melindungi sebuah pekerjaan yang betul-betul menjadi profesinya. Karena tidak mungkin sesuatu itu kalau ada timbul masalah tidak akan diatasi, dibiarkan, tidak mungkin. Atau suatu masalah harus ada tolak ukurnya, itu harus jelas. Kita melihat, menurut Kunchoro-Ningrat mengatakan bahwa etika profesi pendidikan itu tidak lepas dari masalah budaya, budi dan daya, di mana perilaku-perilaku manusia di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sosial ini harus betul-betul memperhatikan tentang budaya. Menurutnya kebudayaan memiliki 3 wujud berikut ini. Yang pertama, kebudayaan bisa dikatakan keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Dalam tata cara kehidupan ini, di tengah masyarakat, di tengah dunia pendidikan, tidak lepas dari aturan-aturan dan tidak lepas dari nilai-nilai maupun norma-norma, sehingga dikatakan bahwa pendidikan itu bagian dari budaya. Lalu yang kedua, keseluruhan aktivitas kelakuan berpola dari dalam masyarakat disebut sistem sosial. Berarti kalau kita bicara sistem sosial tidak lepas dari interaksi, baik interaksi dari guru dengan siswa, guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat, dan sebaliknya. Maka itu dikatakan sistem sosial.
komunikasi, interaksi. Lalu yang ketiga juga benda-benda hasil karya manusia yang disebut kebudayaan fisik. Jadi kebudayaan bisa dilihat dari sistem sosial, norma-norma, juga bisa dilihat dari kebudayaan fisik. Ini menurut Kuncoro Ningrat. Sekarang makna substansi bahasa etika. Substansi etika dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut. Etika itu apa? Orang sering mengatakan, wah tidak etis, tidak mempunyai etika. Itu apa tuh yang dimaksud? Yang pertama, etika itu adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi manusia tidak bisa berperilaku semaunya sendiri. Semua dibatasi oleh aturan-aturan, oleh norma-norma, nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Guru pun ada batasannya. Hal-hal apa yang boleh dilakukan seorang guru kepada siswanya. Dan siswanya harus berperilaku sesuai dengan tata cara aturan etika, kesantunan, norma-norma yang ada di sekolah itu seperti apa batasannya. Sehingga di sini etika itu membatasi perilaku, perilaku manusia sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan profesinya. Lalu yang kedua, etika itu juga dipahami dalam pengertian berbeda dengan moralitas. Etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas daripada moralitas. Moral, kepribadian. Kalau perilaku, tindak tanduk, berbicara, suara hati, ini sudah totalitas, di mana merupakan panggilan jiwa. Orang itu dikatakan beretika, di mana antara mereka perilaku tidak bertentangan dengan kehidupan norma-norma yang ada. Bisa diwujudkan dalam perilaku. Tapi kalau bicara moral, itu bisa ada di dalam nurani manusia itu sendiri. Bisa diekspresikan dengan perilaku. Sehingga bisa dikatakan ada bahasa tubuh, ada ilmu psikologi. Itu kan untuk bisa melihat dari gejala-gejala moralitas seseorang melalui perilaku. Lalu juga yang ketiga, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Nah, moral itu kan bermacam-macam, penilaiannya tidak satu aspek, ya kan? Ini bisa disebut kode etik, misalnya kode etik guru, kode etik wartawan. Inilah yang disebut mengandung nilai moral di dalam etika itu sendiri. Guru itu memiliki beberapa kriteria tentang etika profesi guru. Hal-hal apa yang membatasi seorang guru bertugas sebagai orang yang mempunyai profesi yang diakui oleh negara maupun masyarakat? Itu ada batasannya. Begitu pula untuk perilaku-perilaku yang lain. Tentunya hal ini akan terjadi keharmonisan kalau guru menjunjung tinggi nilai etika, etika profesi. Etika profesi mengandung etika moral. Ini juga demikian. Orang tua juga tidak bisa menangnya sendiri. Mestinya yang namanya etika profesi itu juga perlu disosialisasikan kepada orang tua, supaya orang tua itu juga paham, oh yang dilakukan guru itu tidak bertentangan dengan etika profesi. Kalau hal ini hanya paham sepihak, saya khawatir bisa terjadi kesalahpahaman. Inilah pentingnya untuk memahami tentang etika profesi. Juga berikutnya, ada istilah etika dan ada istilah etiket.
Secara umum etika membicarakan tingkah laku yang baik yang seharusnya dilakukan. Ini etika. Bedanya di mana? Perbedaan makna dari etika dan etiket. Kalau etiket itu menyangkut cara perbuatan harus dilakukan manusia dan menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Itu etiket. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Sementara untuk yang etika itu akan berbeda lagi. Maka berbicara tentang etiket itu bersifat relatif. Bersifat relatif. Karena kita memandang manusia dari segi lahiriah, sedang etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Etiket lahiriah, etika itu batiniah. Sehingga etika mengandung unsur-unsur moralitas, ekspresi dari suara hati seseorang. Etiket dalam wujud perilaku yang diwujudkan kehidupan nyata sehari-hari. Lalu etika itu secara umum berbicara mengenai norma dan nilai moral. Kondisi dasar manusia itu bertindak etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika. Ini yang secara umum. Yang secara khusus, etika khusus itu penerapan prinsip atau norma moral dasar bidang kehidupan yang khusus. Jadi tadi antara etika, etiket itu memiliki suatu perbedaan yang seperti saya jelaskan semula. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Tolong dipahami, dipelajari secara mendalam, juga nanti dipadukan dengan materi yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.